Sotihotu, Namo Buddhaya. Yang kami muliakan, Biku Sangha, khususnya yang mulia Biku Titayano Mahatera, selaku narasumber pada acara hari ini. Yang kami hormati, Samanera dan para Atasilani, Bapak Ibu, Saudara-saudari Sedama, tentunya senang sekali rasanya pada malam hari ini kita semua dapat hadir mendengarkan sharing Dhamma dalam Dhamma Sakaca Online yang diselenggarakan oleh KBTI Kepresidenan Besuki melalui media Zoom dan siaran langsung YouTube. Ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu, perkenalkan nama saya Ayu Dinda selaku moderator yang akan memandu jalannya acara pada malam hari ini. Tentunya pada kesempatan yang berbahagia ini kita bersama-sama akan mendengarkan lanjutan dari Mahasati Patana Sutta episode ke-17 yang akan dibawakan oleh Bante Tetayano Mahatera. Untuk itu Bapak Ibu, saya harap kehadirannya sampai akhir acara karena kita juga akan mengadakan sesi tanya jawab. Sebelum masuk ke dalam acara inti, Bapak Ibu marilah kita bersama-sama mendengarkan perenungan syair Dhammapada yang akan dibawakan oleh Saudari Yesa. Kepada Saudari Yesa, saya persilakan. Baik, saya sampaikan terima kasih kepada moderator atas waktunya. Pembacaan Dhammapada Biku Waga Syair 372. Nadhichanang apanya sapanya nati ajaha yato yam hijah nancapanya ca sawe nibbana santike, yang artinya tidak ada samadhi dalam diri orang yang tidak memiliki kebijaksanaan, dan tidak ada kebijaksanaan dalam diri orang yang tidak bersamadhi. Orang yang memiliki samadhi dan kebijaksanaan sesungguhnya sudah berada di ambang pintu nibbana. Se, se, se. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, Anumodana, terima kasih Saudari Yesa atas penyampaian syair Dhammapada hari ini. Bapak Ibu, marilah kita awali acara kita pada malam hari ini dengan melakukan penghormatan kepada Tiratana dengan membacakan nama Karapata. Bapak Ibu dimohon untuk bersikap anjali. Arahang sama Sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abhiwademi Swakato Bhagavata Dhammo Dhammang Namasami Supatipano Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami. Ya, baik Bapak Ibu, untuk selanjutnya marilah kita simak langsung profil dari narasumber kita. Ya, saya izin membacakan profil narasumber yang pada kesempatan kali ini akan disampaikan langsung sharing Dhamma oleh Biku Titayano Mahatera. Penahbisan Biku atau Upasampada dengan nama Penahbisan Titayano. Tempat penahbisan Wat Bo Ranifest, Wihara Bangkok, Thailand. Dengan tanggal penahbisan 4 Juli 1999 pukul 9.23 WIB. Dengan nama Purnabis atau Upajaya Prapunyagamo.
dan nama guru penabisan atau Kama Wacarya Tan Chaukun Prawidur Damaborn. Baik, demikianlah profil narasumber kita pada malam hari ini. Untuk itu, langsung saja selamat malam Bante, Namo Buddhaya. Ya, selamat malam semuanya. Ya, Bante, terima kasih banyak Bante sudah meluangkan waktu pada malam hari ini, Bante. Mungkin bisa langsung saja saya berikan kesempatan kepada Bante untuk memberikan pembabaran Dhamma pada malam hari ini, Bante. Ya, baik. Malam ini kita akan melanjutkan pembahasan uh, tentang Satipatthana Sutta. Minggu lalu kita sudah membahas bab yang ketiga, yaitu Citta Nupassana. Ya, sebagaimana kita ketahui bahwa Satipatthana Sutta pada dasarnya bisa dibagi menjadi 4 bab besar. Bab pertama tentang Kaya Nupassana, bab yang kedua Wedana Nupassana, bab yang ketiga Citta Nupassana. Minggu lalu kita sudah membahas bab ketiga Citta Nupassana, yaitu pengamatan terhadap batin. Ya, mari kita mendengarkan isi dari paragraf sutta tersebut yang berhubungan dengan Citta Nupassana. Bagaimanakah, oh para biku, sang biku hidup dalam pengamatan batin pada batin? Di sini, oh para biku, sang biku mengetahui dengan jelas batin yang disertai dengan nafsu sebagai batin yang disertai dengan nafsu. Mengetahui dengan jelas batin yang bebas dari nafsu sebagai batin yang bebas dari nafsu. Mengetahui dengan jelas batin yang disertai dengan kebencian sebagai batin yang disertai dengan kebencian. Mengetahui dengan jelas batin yang bebas dari kebencian sebagai batin yang bebas dari kebencian. Mengetahui dengan jelas batin yang disertai dengan kegelapan batin sebagai batin yang disertai dengan kegelapan batin. Mengetahui dengan jelas batin yang bebas dari kegelapan batin sebagai batin yang bebas dari kegelapan batin. Mengetahui dengan jelas batin yang mengerut sebagai batin yang mengerut. Mengetahui dengan jelas batin yang berhamburan sebagai batin yang berhamburan. Mengetahui dengan jelas batin yang luhur sebagai batin yang luhur. Mengetahui dengan jelas batin yang tidak luhur sebagai batin yang tidak luhur. Mengetahui dengan jelas batin yang masih bisa terlampaui sebagai batin yang masih bisa terlampaui. Mengetahui dengan jelas batin yang tak terlampaui sebagai batin yang tak terlampaui. Mengetahui dengan jelas batin yang terposisikan dengan baik atau berada dalam samadhi sebagai batin yang terposisikan dengan baik. Mengetahui dengan jelas batin yang tidak terposisikan dengan baik sebagai batin yang tidak terposisikan dengan baik. Mengetahui dengan jelas batin yang terbebas sebagai batin yang terbebas. Mengetahui dengan jelas batin yang belum terbebas sebagai batin yang belum terbebas. Demikianlah ia hidup dalam pengamatan batin pada batin secara internal. Ia hidup dalam pengamatan batin pada batin secara eksternal. Ia hidup dalam pengamatan batin pada batin secara internal dan eksternal. Ia hidup dalam pengamatan fenomena kemunculan pada batin, dan ia hidup dalam pengamatan fenomena kelenyapan pada batin. Ia hidup dalam pengamatan fenomena kemunculan dan kelenyapan pada batin. Ada batin, demikianlah sati hadir padanya. Ia hidup
tanpa ketergantungan, hanya sebatas pengetahuan dan penegakan sati saja, tidak menggenggami apapun di dunia. Demikianlah, oh para biku, sang biku hidup dalam pengamatan batin pada batin. Ya, cukup panjang narasinya. Jadi pada dasarnya Citta Nupasana ada 8 pasang. Jadi total ada 16 pengamatan, ya. 8 pasang yaitu batin yang disertai dengan nafsu dan batin yang bebas dari nafsu. Apa yang dimasukkan dengan batin yang disertai dengan nafsu, yaitu batin yang disertai dengan ini apa ya, loba, ya, yang disertai dengan loba. Loba itu terutama yang dalam bentuk kasar dan dalam bentuk menengah, ya. Loba yang dalam bentuk kasar itu adalah nafsu yang menggebu-gebu, ya, nafsu yang menggebu-gebu, misalnya untuk seksual, nafsu birahi yang menggebu-gebu, nafsu makan yang menggebu-gebu, ya, dan terhadap materi yang lainnya, ya. Tapi bisa juga dalam bentuk menengah, yaitu yang ya hanya dalam hati saja, misalnya lagi meditasi, lagi uh, muncul keinginan untuk menikmati sesuatu. Nah, itu yang namanya batin yang disertai dengan nafsu. Jadi ketika batin, ya, dalam batin ini muncul nafsu, muncul keserakahan, ya, muncul kemelekatan, maka ia mengetahuinya dengan jelas. Ketika batin sudah tidak bisa ditemukan lagi adanya nafsu di dalamnya, nah itu juga dia mengetahuinya. Kemudian pasangan yang kedua, ya, batin yang disertai dengan kebencian. Kebencian juga dalam bentuk kasar, dalam bentuk menengah. Dalam bentuk kasar, niat jahat. Begitu bencinya sehingga muncul niat untuk mencelakakan pihak lain. Ya, itu yang kasar. Tapi bentuk menengah, ya, hanya marah saja. Ya, timbul kebencian. Ya, belum sampai ingin membunuhnya, belum sampai ingin timbul keinginan untuk memukul seseorang. Jadi ketika dalam batin muncul kemarahan, muncul niat jahat, ia mengetahuinya dengan jelas. Ketika kemarahannya sudah pudar, berarti batin pada saat itu sudah bebas dari kemarahan, dia juga tahu, ya. Kemudian ketika batin diliputi oleh kegelapan batin, ya, dia juga mengetahuinya. Ketika sudah bebas dari kegelapan batin, maka dia juga mengetahuinya. Ya, menurut Abhidhamma, ya, kegelapan batin yang paling menonjol itu adalah pada saat batin kita itu muncul apa yang disebut sebagai kegelisahan, udaca, sama keraguan-raguan, wicikica, ya. Kemudian ketika batin mengerut, nah, dalam hal ini apa yang dimaksudkan dengan mengerut, yaitu batin berada dalam kondisi ngantuk. Ya, kita berada dalam kondisi ngantuk. Ya, dia juga mengetahuinya. Lalu ketika batin sedang berhamburan, maksud itu lari ke sana kemari, ya, lari ke sana kemari, ya, sulit untuk konsentrasi, pikir ke sana kemari. Nah, itu juga dia mengetahuinya dengan jelas. Kemudian ketika batin berada dalam kondisi yang luhur, ya, luhur maksudnya luhur di sini adalah batin, ya, sedang berada dalam kondisi samadhi. Ya, kalau menurut Abhidhamma itu batin, dalam batin muncul yang namanya rupa wacara citta dan arupa wacara citta. Itu yang dimasukkan sebagai kondisi luhur.
Ketika keluar dari ketika batin ya sudah tidak ada lagi rupa wacara cita, sudah tidak ada lagi arupa wacara cita, maka itu dikatakan batin bebas dari kondisi luhur ya. Kemudian juga di pasangan yang berikut adalah batin yang masih bisa terlampaui. Maksudnya itu masih ada kondisi batin yang lebih baik dari yang ada saat ini. Misalnya yaitu kondisi batin biasa, ya biasa. Misalnya melakukan suatu perbuatan baik biasa, ya. Tapi ada lagi batin yang lebih baik dari itu, yaitu ketika batin memasuki rupa jana atau arupa jana. Ya, jadi ketika batin dalam kondisi biasa-biasa saja, ya apa sautara cita ya batin yang berada dalam kondisi yang masih ada yang bisa melampauinya ya dia mengetahuinya. Lalu ketika batin dalam kondisi yang sangat bagus, tidak ada yang lebih bagus dari itu, tentu saja ini masih dalam lokutara cita. Ini kan masih latihan satipatthana kan, jadi kita belum mencapai kesucian, asumsinya demikian. Sehingga untuk kondisi belum mencapai tingkat kesucian, lokia cita, maka batin yang terbagus itu adalah rupa wacara cita atau arupa wacara cita. Jadi itu yang dimasukkan dengan anutara cita, batin yang tidak ada yang bisa melampauinya lagi. Ya. Kemudian ketika batin berada dalam kondisi samadhi, dia mengetahuinya. Ketika batin tidak berada dalam kondisi samadhi, dia juga mengetahuinya. Jadi istilah samahita itu sinonim dengan kata samadhi. Ya, sama-sama berasal dari kata sam tambah a tambah di, ya, tambah di. Ya. Kemudian ketika batin berada dalam kondisi terbebas, dia juga mengetahuinya. Apa yang dimasukkan dengan terbebas? Terbebas dari apa? Maksudnya itu adalah terbebas dari kotoran batin yang kasar dan menengah. Tapi masih ada kotoran batin yang halus. Ya, karena kan ceritanya seperti yang tadi dikatakan bahwa ini masih dalam proses latihan satipatthana. Kita belum mencapai kesucian. Sehingga ya anusaya kilesa ya kotoran batin yang bersifat laten masih ada, tapi kotoran batin yang bersifat kasar ya atau menengah itu sudah bisa saja dalam kondisi tertentu terbebas. Jadi ketika batinnya itu terbebas dari kotoran batin yang kasar atau menengah, misalnya batinnya itu terbebas dari eh, nafsu yang menggebu-gebu, batinnya terbebas dari niat jahat, batinnya terbebas dari kemarahan, ya, yaitu wimutta cita, maka dia mengetahuinya. Ya. Ketika batinnya belum terbebas, masih diliputi oleh kotoran batin yang kasar, kotoran batin yang menengah, dia juga mengetahuinya. Ya, jadi tentu saja ya kondisi batin kita itu jauh variasinya jauh lebih banyak dari apa yang telah disebutkan oleh Sang Buddha di dalam Satipatthana tersebut. Ya, Sang Buddha hanya memberikan sejumlah contoh saja. Ya. Jadi pada dasarnya dalam Citta Nupassana kita mengamati segala sesuatu yang terjadi dalam batin kita. Citta di sini itu seyogianya diterjemahkan sebagai batin ya. Kalau dalam Abhidhamma citta itu kesadaran ya. Walaupun sebetulnya ya yang namanya batin pasti ada kesadaran. Ketika kita mengamati kesadaran pasti juga ya batin kita itu teramati. Ya, baik, itu yang kita sudah bahas minggu lalu. Sekarang kita masuk ke Dhamma Nupassana. Pengamatan terhadap Dhamma. Ya. Pengamatan terhadap Dhamma Nupassana itu dibagi lagi menjadi 5 subbab atau 5 bagian.
yaitu niwarana, rintangan batin, kedua upadana kanda, gugusan kemelekatan, ya, lalu ayatana, ya, ranah indriawi, lalu bojangga, faktor pencerahan, satya, 4 kebenaran Arya. Ya, kita akan bahas satu persatu. Malam ini kita akan membahas niwarana, 5 rintangan batin. Ya, jadi Dhammanupasana Niwarana Pabbam. Ya, pengamatan terhadap Dhamma dalam hal bagian rintangan batin. Ya, mari kita bersama-sama menyimak bunyi dari paragraf, ya, yang meliputi Sabda Sambuddha perihal 5 rintangan batin ini. Bagaimanakah, oh para biku, sambiku hidup dalam pengamatan Dhamma pada Dhamma? Di sini, oh para biku, sehubungan dengan 5 rintangan batin, sambiku hidup dalam pengamatan Dhamma pada Dhamma. Kemudian, oh para biku, bagaimanakah sehubungan dengan 5 rintangan batin, sambiku hidup dalam pengamatan Dhamma pada Dhamma? Di sini, oh para biku, sambiku mengetahui dengan jelas dalam diriku hadir nafsu indriawi. Saat dalam dirinya hadir nafsu indriawi, ya, ini bahasa palinya itu kama canda, ya, ia mengetahui dengan jelas dalam diriku tidak hadir nafsu indriawi. Saat dalam dirinya tidak hadir nafsu indriawi, ia mengetahui dengan jelas bagaimana nafsu indriawi yang belum muncul itu menjadi muncul. Ia mengetahui dengan jelas bagaimana nafsu indriawi yang telah muncul ditanggalkan. Ia mengetahui dengan jelas bagaimana nafsu indriawi yang telah ditanggalkan tak muncul lagi di masa depan. Ia mengetahui dengan jelas dalam diriku hadir niat jahat. Saat dalam dirinya hadir niat jahat. Ia mengetahui dengan jelas dalam diriku tidak hadir niat jahat. Saat dalam dirinya tidak hadir niat jahat. Ia mengetahui dengan jelas bagaimana niat jahat yang belum muncul itu menjadi muncul. Ia mengetahui dengan jelas bagaimana niat jahat yang telah muncul ditanggalkan. Ia mengetahui dengan jelas bagaimana niat jahat yang telah ditanggalkan tak muncul lagi di masa depan. Ia mengetahui dengan jelas dalam diriku hadir rasa ngantuk. Ya. Saat dalam dirinya hadir rasa kantuk, ia mengetahui dengan jelas dalam diriku tidak hadir rasa ngantuk. Ya, saat dalam dirinya tidak hadir rasa ngantuk, ia mengetahui dengan jelas bagaimana rasa kantuk yang belum muncul. Ia mengetahui dengan jelas bagaimana rasa kantuk yang telah muncul ditanggalkan. Ia mengetahui dengan jelas, ya, bagaimana rasa kantuk yang telah ditanggalkan tak muncul lagi di masa depan. Ia mengetahui dengan jelas dalam diriku hadir kegelisahan dan penyesalan. Saat dalam dirinya hadir kegelisahan dan penyesalan, ia mengetahui dengan jelas dalam diriku tidak hadir kegelisahan dan penyesalan. Saat dalam dirinya tidak hadir kegelisahan dan penyesalan. Ia mengetahui dengan jelas bagaimana kegelisahan dan penyesalan yang belum muncul. Ia mengetahui dengan jelas bagaimana kegelisahan dan penyesalan yang telah muncul ditanggalkan. Ia mengetahui dengan jelas bagaimana kegelisahan dan penyesalan yang telah ditanggalkan tak muncul lagi di masa depan. Ia mengetahui dengan jelas dalam diriku hadir keraguan-raguan. Saat dalam dirinya hadir keraguan-raguan. Ia mengetahui dengan jelas
Dalam diriku tidak hadir keraguan-raguan. Saat dalam dirinya tidak hadir keraguan-raguan. Ia mengetahui dengan jelas bagaimana keraguan-raguan yang belum muncul menjadi muncul. Ia mengetahui dengan jelas bagaimana keraguan-raguan yang telah muncul ditanggalkan. Ia mengetahui dengan jelas bagaimana keraguan-raguan yang telah ditanggalkan tak muncul lagi di masa depan. Ya, cukup panjang ininya narasi dari paragraf kutipan sutta yang berhubungan dengan 5 rintangan batin. Jadi dikatakan bahwa pada saat kita melakukan kaya nupasana, maka perhatian kita itu murni kepada jasmani. Sedangkan ketika kita melakukan wedana nupasana dan citta nupasana, perhatian kita itu murni ditujukan pada batin, pada non jasmani, ya, arupa. Sedangkan dalam dhamma nupasana, perhatian kita itu tertuju pada jasmani dan batin, campur. Ya, jadi dalam kaya nupasana murni hanya pengamatan terhadap jasmani. Wedana nupasana dan citta nupasana murni hanya pengamatan terhadap batin. Tapi dalam dhamma nupasana campur. Di dalamnya ada pengamatan, ada perhatian pengamatan terhadap jasmani, juga ada perhatian pada non jasmani atau batin. Kemudian juga dikatakan bahwa saat kita melakukan kaya nupasana berarti kita melakukan pengamatan terhadap rupa. Ini dalam konteks pancakanda. Ya, dalam konteks pancakanda. Pancakanda kan ada rupa, wedana, sanya, sangkara, dan winyana. Ya, jasmani, perasaan, persepsi, bentuk-bentuk batin, dan kesadaran. Jadi pada saat kita melakukan kaya nupasana, berarti kita melakukan pengamatan terhadap jasmani. Perhatian kita ditujukan pada jasmani. Ketika kita melakukan wedana nupasana, perhatian kita ke pancakanda yang kedua, yaitu wedana, yaitu perasaan. Ketika kita melakukan citta nupasana, perhatian kita itu ditujukan pada winyana, ya, pancakanda yang kelima. Ya, ketika kita melakukan menurut kitab komentar bahwa ketika kita melakukan dhamma nupasana, maka perhatian kita itu ditujukan kepada sanya dan sangkara, persepsi dan bentuk-bentuk batin. Tapi menurut Tika, menurut sub komentar, sebetulnya ya maksudnya adalah sebetulnya pada dhamma nupasana kita melakukan pengamatan secara full, lengkap pancakanda. Ya, maksudnya demikian. Ya. Kemudian ya tadi sudah disebutkan bahwa dalam dhamma nupasana ada 5 bagian. Ya, niwarana 5 rintangan. Perhatian pengamatan terhadap 5 rintangan batin. Lalu yang kedua, pengamatan terhadap gugusan kemelekatan. Lalu ayatana, pengamatan terhadap perhatian pada ranah indria. Ya. Lalu perhatian pada faktor pencerahan, bojangga. Lalu perhatian pada 4 kebenaran Arya. Mengapa niwarana ditaruh di paling depan di antara 5 bagian ini? Dan dikatakan ya, karena kalau niwarana ini belum bisa disingkirkan, ya, belum bisa disingkirkan, belum bisa diatasi, maka pengamatan terhadap dhamma yang lainnya, 4 dhamma yang sisanya, yaitu upadana kanda, ayatana, bojangga, dan satya, itu sulit untuk dilakukan. Oleh karena itu, tugas pertamanya itu adalah ini dulu, niwarana dulu. Ya, perhatian pada 5 rintangan batin. Ya, ya.
Ya, 5 rintangan batin, ya sebagaimana kita ketahui, itu terdiri dari 5, yaitu kama canda, nafsu indriawi, biapada, niat jahat, tinamida, rasa kantuk, lalu udaca, kukuca, kegelisahan dan penyesalan, lalu wicikica, keragu-raguan. Ya, sekarang pertama-tama kita lihat dulu kama canda, ya, nafsu indriawi. Kalau kita lihat secara harafiah, kama canda berasal dari 2 kata. Kama dengan canda. Canda itu keinginan, ya, keinginan. Ya, jadi kita harus bedakan canda dengan tanha. Tanha biasanya kita terjemahkan sebagai nafsu keinginan. Itu satu keluarga dengan loba. Jadi itu sifatnya aku salah. Ya, sifatnya aku salah. Sedangkan yang namanya canda itu netral. Bergantung dia berasosiasi, ya, dia bersekutu dengan cetasika yang lainnya. Jadi kalau dia bersekutu dengan cetasika yang sifatnya kusala, maka canda tersebut, keinginan tersebut sifatnya kusala. Kalau dia bersekutu dengan cetasika yang sifatnya aku salah, tidak bagus, maka sifat dari canda ini juga aku salah. Jadi aku salah canda, ya. Nah, misalnya ya kama. Kama itu artinya kesenangan indriawi. Ya, misalnya ingin melihat, ya, menikmati penglihatan terhadap benda-benda yang bagus, yang indah, lalu pendengaran terhadap suara yang merdu, ya, penciuman terhadap bau yang wangi, pengecapan terhadap makanan yang lezat, ya, uh, sentuhan, ya, merasakan sentuhan yang nyaman, itu adalah kama, ya, itu adalah kesenangan indriawi. Jadi yang namanya kama canda itu adalah ini keinginan untuk menikmati kesenangan indriawi yang berhubungan dengan panca indera. Ya. Kemudian ya itu sifatnya aku salah, ya, sifatnya aku salah. Lalu yang canda yang sifatnya kusala, ya, misalnya, ya, mungkin kalian pernah dengar yang namanya dhamma canda, ya, keinginan untuk selalu ini mendalami dhamma, itu namanya dhamma canda, ya, keinginan untuk bermeditasi, keinginan untuk mencapai nibbana, itu sifatnya kusala. Ya, jadi harus dibedakan, ya, antara canda dengan tanha. Kalau tanha atau loba itu sifatnya aku salah, sedangkan canda itu netral, ya, tergantung dia bersekutu dengan apa. Nah, dalam hal kama canda atau nafsu indriawi ini, dalam Samyutta Nikaya Sang Buddha mengatakan bahwa mengapa bisa muncul kama canda ini? Karena ayoniso manasikara, ya, perhatian yang tidak semestinya terhadap subha nimitta, terhadap aspek bagus dari suatu fenomena, aspek bagus dari suatu benda, ya. Jadi misalnya, ya, di hadapan kita itu ada makanan, ya, ada makanan. Kita bisa melihatnya dari 2 sudut pandang. Bahwa makanan ini kalau kita lihat dari sudut pandang, oh makanan ini enak, ya, tidak enak. Nah, itu akan menimbulkan kotoran batin. Itu yang namanya ayoniso manasikara. Itu merupakan perhatian yang tidak semestinya. Ya, karena kita memperhatikan aspek di mana itu bisa
aspek yang bisa menimbulkan kotoran batin kita. Ya, jadi misalnya kalau untuk makanan, ya, lalu saya melihat aspek enaknya. Kalau orang, misalnya saya lihat aspek cantiknya, nah itu bisa menimbulkan kama canda. Berarti itu merupakan perhatian yang tidak semestinya. Itu merupakan ayoniso manasikara. Jadi dengan ya ayoniso manasikara, dengan perhatian yang tidak semestinya ini, maka aspek yang bagus dari suatu fenomena itu menjadi makanan, ya, menjadi makanan dari kemunculan makanan dari batin kita, sehingga itu memunculkan nafsu indriawi yang sebetulnya belum muncul. Atau bisa juga ya karena perhatian yang tidak semestinya pada aspek bagus dari suatu fenomena, sehingga ya nafsu indriawi yang sudah muncul itu menjadi lebih berkobar-kobar lagi, ya, lebih berlimpah lagi, lebih banyak lagi, lebih kental lagi. Nah, lantas Sang Buddha di dalam sutta yang sama mengatakan bahwa dengan melakukan yoniso manasikara dengan perhatian yang semestinya terhadap asuba nimitta, terhadap aspek asuba, terhadap aspek tidak bagus dari suatu fenomena, maka kita akan bisa terbebas dari kama canda. Misalnya dari manusia, kita perhatikan aspek asubanya, bahwa manusia ini ya kalau lihat secara hakikat pada dasarnya itu menjijikkan, darahnya dalam di dalam kulit yang bagus, ya, tapi di dalamnya itu sebetulnya ada darah, ada daging yang menjijikkan, ada lendir-lendir yang menjijikkan. Kalau kita perhatikan aspek itu, maka dalam diri kita itu tidak akan muncul kama canda, tidak akan muncul nafsu indriawi, ya. Jadi kita akan terbebas dari nafsu indriawi. Jadi nafsu indriawi yang belum muncul tidak akan muncul, yang sudah muncul akan menjadi lenyap, ya, akan ditanggalkan. Yang sudah muncul itu ditanggalkan. Ya, ini apa yang disabdakan oleh Sang Buddha di dalam Samyutta Nikaya. Kemudian juga dikatakan oleh di dalam kitab komentar dikatakan bahwa ada 6 hal yang bisa membuat seseorang bisa menanggalkan nafsu indriawi kama canda. Pertama, ya, kalau misalnya dia seperti yang tadi sudah disebutkan sebelumnya, kalau perhatiannya itu ke aspek asuba, maka nafsu indriawi bisa ditanggalkan. Kalau dia melakukan asuba bawana, dia melakukan meditasi dengan objek meditasi asuba, itu juga bisa menanggalkan kama canda, bisa menanggalkan nafsu indriawi. Lalu cara yang ketiga untuk menanggalkan nafsu indriawi adalah dengan menjaga ke pintu indera kita, ya, pintu indera kita. Kita mempunyai 6 indera, ya, indera penglihatan, pendengaran, penciuman, pengecapan, indera sentuhan, dan indera batin. Ya, nah, jadi kalau kita menjaga keenam pintu indera kita, itu juga bisa mencegah munculnya kama canda. Ya, misalnya, ya, ketika mata melihat sesuatu, ya, jadi ketika mata melihat sesuatu kita waspada. Oh, jadi menjaga jangan sampai muncul kotoran batin, jangan sampai muncul nafsu, keinginan untuk menikmati apa yang telah kita lihat tersebut, ya. Jadi itu ketika kita hati-hati waspada terhadap keenam indera kita, itu juga bisa ya mencegah munculnya nafsu indriawi. Kemudian ya yang lain lagi yang bisa mencegah munculnya nafsu indriawi adalah
apa bojane mata nyuta, ya. Mata itu artinya takaran, nyuta artinya mengetahui. Jadi mengetahui takaran dalam hal makan, ya. Ya, jadi makannya itu tidak berlebihan. Ya, makanya tidak berlebihan. Itu juga bisa mencegah munculnya nafsu indriawi. Dalam Theragata, ya, dalam Theragata ada satu tera, ya, yang menyatakan bahwa ketika saya makan cukup 4 atau 5 suapan saja. Setelah itu saya minum. Cukup, cukup itu. Ya, jadi makannya tidak perlu terlalu banyak. Ya, eh, yang cukup itu ya menurut ukuran Theragata, ya, karena para biku di zaman Sambuddha masih hidup, ya mereka makannya ya hanya segitu, ya 4 atau 5 suapan saja. Alopa itu eh, jadi dulu itu pada zaman Sambuddha masih hidup, ketika para biku makan, nasinya itu dibuat menjadi gumpalan, ya, menjadi gumpalan. Jadi satu gumpalan berupa 1 suapan, ya. Alopa itu suapan. Jadi ada jadi makan ya 4 gumpalan atau 5 gumpalan begitu. Setelah itu ya minum air, sudah selesai. Ya, menurut Abhidhamma, ya, sebetulnya kalau makanan kita 1 piring itu cukup bagi kita untuk bertahan hidup selama 1 minggu. Jadi kalau sehari 4 sampai 5 suapan, ya sebetulnya itu sudah cukup, ya, bagi kita untuk bertahan hidup. Ya. Kemudian cara yang kelima lagi adalah sering, ya, bergaul dengan kalyana mita, ya, kalyana mita. Di Indonesia seringkali kalyana mita ini seringkali diterjemahkan sebagai sahabat yang baik, sahabat biasa begitu. Memang secara harafiah kalyana itu artinya baik, bagus, mita itu rekan atau mitra atau teman, ya, teman yang baik. Tapi dalam hal ini dalam banyak kondisi ketika kita melihat muncul istilah kalyana mita, berarti ini sebetulnya orang yang tingkat spiritualnya itu lebih bagus daripada kita. Sehingga ketika kita sering bergaul dengan mereka, ya nanti lama-lama kita juga ikut-ikutan ya kebagusan mereka. Ya, kita juga karena sering bergaul dengan mereka, sehingga ketika kita ingin melakukan suatu kesalahan, kita menjadi sungkan, kita menjadi segan, atau ketika kita melakukan suatu kesalahan, mungkin kalian namita kita akan memberitahu, oh ini tidak bagus, ini tidak benar, ya, yang bagus, yang benar itu bagaimana, ya. Nah, itu adalah manfaat dari sering bergaul dengan kalyana mita. Kemudian cara yang keenam itu untuk menanggalkan kamacanda itu adalah dengan terlibat dalam percakapan yang sesuai, ya. Misalnya kalau kita sering ya melakukan percakapan tentang makanan, tentang enaknya, tentang manusia, tentang cantiknya, tentang gantengnya, nah itu akan menimbulkan kotoran batin, akan menimbulkan kamacanda. Ya, jadi oleh karena itu ya pembicaraan kita pun harus yang sesuai. Ya, jangan yang gampang memancing-mancing munculnya kotoran batin, munculnya kamacanda. Ya, itu poin yang pertama, ya, yaitu nafsu indriawi. Sekarang kita masuk ke poin yang kedua dari 5 rintangan batin, ya. Jadi 5 rintangan batin? Yang pertama nafsu indriawi, kamacanda. Yang kedua niat jahat atau biapada. Ya, biapada secara harafiah artinya niat jahat. Kemudian Sang Buddha mengatakan bahwa dengan ya perhatian yang tidak semestinya terhadap aspek yang menjengkelkan, aspek yang membuat batin ini melakukan penolakan, maka akan muncul niat jahat. Ya. Ketika
perhatian yang tidak semestinya terhadap aspek-aspek ini, maka itu akan menjadi makanan bagi munculnya niat jahat, akan menjadi makanan untuk berkembang biaknya niat jahat yang sudah muncul itu menjadi lebih banyak lagi, lebih berlimpah lagi, ya, yang jumlahnya berlipat-lipat lagi, lebih kental lagi, ya. Kemudian Sang Buddha dalam sutta yang sama mengatakan bahwa dengan perhatian yang semestinya terhadap metta ceto wimuti, maka akan terbebas dari niat jahat. Apa yang dimasukkan dengan metta ceto wimuti? Nah, kalau metta itu adalah biasanya di Indonesia diterjemahkan sebagai cinta kasih, ya. Cinta kasih biasanya ditambah universal, tapi sebetulnya bukan begitu, ya. Cukup cinta kasih aja, tapi maksudnya persisnya adalah mengharapkan pihak lain itu bahagia. Pihak lain itu bisa satu sosok saja, bisa juga banyak, satu kelompok atau semua makhluk hidup. Itu meta, ya, mengharapkan makhluk hidup yang lain atau pihak yang lain itu bahagia, itu meta. Sedangkan karuna mengharapkan pihak lain yang sedang menderita itu terbebas dari penderitaan. Ya. Nah, sekarang apa yang dimasukkan dengan ceto wimuti? Secara harfiah ceto itu batin, wimuti bebas. Ya, jadi ceto wimuti artinya batin yang terbebas. Jadi metta ceto wimuti berarti batin yang terbebas karena adanya metta. Jadi dengan perhatian pada batin yang terbebas karena adanya metta, maka dikatakan akan terbebas dari niat jahat. Tentang ceto wimuti ini, mari kita menyimak, ya. Ada satu sutta yang namanya Wija Bagia Sutta. Di sini Sang Buddha ada menjelaskan, ada memberikan sejumlah petunjuk tentang sebetulnya apa yang dimasukkan dengan ceto wimuti ini. Ya, dikatakan bahwa dengan samatha, dengan batin yang berada dalam kondisi tenang, maka batin akan berkembang. Lalu setelah batin berkembang, maka nafsu, ya, nafsu ragawi itu akan ditanggalkan. Kemudian dengan vipassana, dengan pengamatan terhadap anicca, dukkha, dan anatta, maka dikatakan panya atau kebijaksanaan akan berkembang. Kebijaksanaan yang berkembang, ya, akan, ya, membuat ditanggalkannya ketidaktahuan. Ya, jadi dikatakan bahwa batin yang sudah terbebas, sudah tidak lagi dikotori oleh nafsu ragawi, yaitu ketika batin berada dalam kondisi samatha, berarti berada dalam kondisi tenang, maka dikatakan batin ini sudah terbebas. Batin ini menjadi terbebas. Ya, bebas di sini itu, ya, untuk sementara, ya, untuk sementara. Ya. Kemudian ketika batin sudah tidak dikotori lagi oleh ketidaktahuan, maka dikatakan dikatakan ini dikatakan kebijaksanaan itu berkembang, ya, karena batin sudah tidak dikotori lagi oleh ketidaktahuan. Ya, jadi dikatakan lebih lanjut oleh Sang Buddha, dikatakan bahwa dengan memudarnya nafsu ragawi, maka batin ini menjadi terbebas, ceto wimuti. Ya.
Kemudian ketika memudarnya ketidaktahuan, maka dikatakan akan memunculkan kebijaksanaan, akan memunculkan panya. Jadi dari apa yang diceritakan di dalam sutta ini, kita bisa mengetahui bahwa yang dimasukkan dengan ceto wimuti, ya, apa batin yang terbebas di sini maksudnya itu adalah batin yang berada dalam kondisi tenang, ya, tidak terganggu oleh munculnya kotoran batin yang kasar. Ya. Oke, ya. Kemudian juga di dalam kitab komentar dikatakan ada 6 hal yang bisa menanggalkan niat jahat dalam diri seseorang, yaitu ketika dia memperhatikan aspek meta, ya, ketika dia konsentrasi pada meta, ya, cinta kasih, maka dia bisa terbebas dari niat jahat. Lalu ketika dia melakukan meta bawana, ya, meditasi meta, ya, jadi yang satu itu hanya dalam aktivitas sehari-hari dia sering memancarkan meta, ya, nah, dia bisa terbebas dari niat jahat. Ketika dia melakukan meditasi meta bawana, nah, itu juga bisa membuat batinnya itu terbebas dari niat jahat. Itu yang kedua. Ketiga, ketika dia melakukan perenungan, ya, paca wekana. Paca wekana ini adalah kontemplasi, contemplation, ya, melakukan perenungan terhadap apa yang disebut sebagai kama sakata, bahwa setiap makhluk hidup mewarisi karmanya sendiri-sendiri, mewarisi karmanya sendiri. Ya, jadi kalau ya dia merenungkan bahwa saya ini saat ini bisa dibuat marah karena saya mewarisi karma lampau saya. Bisa jadi dulu saya juga pernah membuat orang marah atau saya sehingga sekarang saya terima akibatnya. Ya, dan juga saya melakukan perenungan bahwa kalau ya kalau orang tersebut, ya, dia marah, ya, pihak yang lain itu marah, maka dia juga akan menerima akibatnya sendiri. Dia akan mewarisi karmanya sendiri. Ya, uh, itu yang ketiga. Yang keempat adalah patisangka, patisangka, uh, patisangkana bahuta. Ya, jadi banyak melakukan perenungan. Patisangka di sini itu juga perenungan. Jadi banyak melakukan perenungan. Apa yang dimaksudkan dengan banyak melakukan uh, perenungan? Oh ya, misalnya ya dia merenungkan bahwa sama seperti saya memberikan hadiah, memberikan sesuatu kepada orang lain. Kalau orang ini ya dia tidak mau terima apa yang saya berikan, ya berarti ini eh, apa eh, ya atau kalau misalnya ada seseorang memberikan sesuatu kepada saya, tapi saya tidak mau terima, jadi maka saya akan tidak akan tercemar oleh benda yang diberikan kepada saya ini. Begitu juga ketika seseorang melampiaskan kemarahannya ke saya biasa-biasa saja, saya cuek, ya, maka kemarahan dia ini tidak akan berpengaruh pada diri saya. Ya, nah, dia melakukan perenungan seperti ini. Kemudian dia juga ya melakukan perenungan bahwa apa ya marah kepada orang lain sama seperti kita menggenggam satu genggaman pasir atau abu lalu kita lempar melawan arah tiupan angin. Jadi akhirnya kita yang menjadi korban pertama. Kita sendiri yang menjadi korban.
Ya, jadi ketika kita marah kepada orang lain, sebetulnya korban pertamanya adalah diri kita sendiri. Nah, jadi perlu kita sering melakukan perenungan seperti itu. Ya, ya. Kemudian ya apa? Eh, jadi itu yang dimasukkan dengan ini, yang dimasukkan dengan banyak melakukan perenungan. Jadi dia juga melakukan perenungan bahwa setiap orang mewarisi karmanya sendiri. Saya mewarisi karma saya sendiri. Saya melakukan pihak lain juga mewarisi karmanya sendiri. Ya, eh, saya adalah milik karma saya sendiri. Pihak lain juga merupakan milik karmanya sendiri. Ya, dia sering melakukan perenungan seperti itu, maka dia juga akan terbebas dari niat jahat. Dia juga perlu merenungkan, misalnya, ya, kalau dengan kemarahan ini bisa ngapain terhadap pihak lain, ya, kamu bisa apakan kemarahan ini terhadap pihak lain, ya. Lalu, apakah dengan kemarahan ini Anda bisa menghancurkan kebajikan dari pihak lain? Ya, lalu bukankah, ya ini perenungan ya, bukankah selama ini ya diri saya sendiri memiliki karma saya sendiri, dan kedepannya saya juga akan menjadi pemilik karma saya sendiri. Jadi kalau sekarang saya marah, lalu saya melakukan tindakan yang tidak baik, nanti saya sendiri yang akan memiliki karma itu sendiri. Saya akan mewarisi karma itu sendiri. Ya. Kemudian juga ya dilakukan perenungan bahwa eh, melampiaskan kemarahan ke pihak yang lain itu sama seperti ya melemparkan bara api ke pihak yang lain. Jadi ketika kita melemparkan bara api ke pihak yang lain, itu pertama-tama yang terluka itu adalah kita sendiri. Tangan kita itu yang terluka duluan. Ya. Kemudian juga sama seperti melemparkan ya potongan besi yang berpijar ke pihak yang lain. Ya. Sama juga seperti melemparkan kotoran ke pihak yang lain. Tangan kita kotor duluan. Ya, kita menjadi korban pertama dari kemarahan kita sendiri. Jadi ketika kita melakukan perenungan seperti ini, lalu kita juga melakukan perenungan kalau misalnya kita berhadapan dengan orang lain yang sedang marah begitu, ya. Kalau dia sedang marah, lalu kalau kita terpancing, kita juga ikut marah. Jadi ketika kita berhadapan dengan pihak lain yang marah, lalu kita renungkan juga. Nah, jadi orang ini dia bisa ngapain dengan kemarahan dia terhadap diri saya kalau saya tidak bereaksi? Ya, apakah orang ini yang marah begitu dia bisa menghancurkan kebajikan saya? Tidak bisa. Sejauh saya tidak bereaksi. Ya, demikian seterusnya. Ya, jadi apa? Jadi dengan cara seperti ini, ya perenungan, maka seseorang bisa terbebas dari niat jahat. Lalu yang kelima adalah sering bergaul dengan kalyana mita, dengan mereka yang tingkat spiritualnya lebih baik daripada kita. Ya, jadi ketika kita sedang marah, mungkin akan dinasihati, akan diingatkan, ya. Lalu kita bisa juga mencontoh, ya, kita bisa mencontoh Kalyanamita misalnya. Oh ya, Kalyanamita ini jarang marah, ya. Saya juga seyogianya begitu, ya. Kemudian juga tidak terlibat dalam pembicaraan, maksudnya itu juga melakukan pembicaraan yang sesuai, ya. Jadi tidak terlibat dalam pembicaraan yang bisa memancing kemarahan, yang bisa memancing niat jahat, ya. Itu juga bisa mencegah munculnya niat jahat
dalam diri kita sendiri. Iya. Oh ya, dikatakan tadi bahwa untuk yang kama canda, ya, untuk yang kama canda, sorry, oh, oke, yang untuk biapada, ya, ke niat jahat, ketika seseorang sudah mencapai tingkat anagami, maka dikatakan dalam dirinya itu tidak akan lagi muncul niat jahat. Ya, ketika dalam dirinya sudah kalau dia sudah mencapai anagami, maka dalam dirinya tidak akan muncul lagi biapada. Ya. Nah, sekarang kita masuk poin yang ketiga, kinamida, rasa kantuk, rasa ngantuk. Ya, di dalam kembali lagi di dalam Samyutta Nikaya, Sang Buddha mengatakan ya, karena perhatian yang tidak semestinya ya eh, terhadap kebosanan, ya, terhadap kemalasan batin, kemalasan jasmani, terhadap rasa kantuk yang membuat kita itu terhuyung-huyung, kepalanya tertunduk-tunduk, ya. Lalu karena makanan yang berlebihan, karena kelambanan batin, ya. Jadi sebelumnya kan sudah diceritakan bahwa yang namanya ngantuk itu, kalau ngantuknya sangat berat itu sampai ininya kepalanya tertunduk-tunduk, ya. Tapi ada juga yang kepalanya tidak, jasmaninya tidak goyang-goyang, tapi batinnya itu ini lamban, tidak mau bergerak, ya. Jadi biasanya itu ketika ngantuk itu kan objek terlepas dari batin kita. Jadi ketika kita menyadari objeknya lepas dari batin kita, kita ingin menangkap kembali. Tapi ketika ngantuk, ya, ketika ngantuk sudah terjadi, ya, kita mencoba untuk menangkap kembali objek, tapi batin ini tidak mau menangkap, tidak bisa digerakkan. Ya, jadi itu yang dimasukkan dengan kelambanan batin. Ya. Jadi dengan perhatian yang tidak semestinya terhadap aspek-aspek seperti ini, kata Sang Buddha, maka akan muncul rasa ngantuk. Sebaliknya, ya, Sang Buddha mengatakan ketika kita memperhatikan secara semestinya terhadap eh, apa usaha, semangat, ya, terhadap gigih berjuang, ya, maka kita bisa terbebas dari rasa ngantuk. Ya. Oke, ya. Sekarang Tinamida ini di dalam Abhidhamma bisa dibagi menjadi dua kata, yaitu tina dan mida. Jadi dalam pembahasan tentang cetasika di dalam Abhidhamma, di definisi tina itu adalah cirinya tiada dorongan usaha, lalu fungsinya semangat tercampak, ya, fungsi dari tina ini, ya, kelambanan batin, ya. Lalu manifestasinya batin tenggelam terpuruk, ya. Jadi seperti yang dikatakan tadi, atau di dalam Satipatthana tadi, Citanupasana dikatakan batin mengerut, ya. Batin disuruh untuk menangkap kembali objek, dia tidak mau, ya. Jadi seolah itu pada saat itu dia tenggelam, tidak mau tidak bisa bikin apa-apa. Lalu pijakannya, ya, atau biasanya terjemahannya sebab terdekatnya itu adalah perhatian yang tidak semestinya. Terhadap apa? Perhatian terhadap apa? Yaitu perhatian terhadap kebosanan atau ngantuk itu sendiri. Jadi kalau sudah ngantuk, jangan memperhatikan ngantuk itu sendiri, ya. Itu makin makin terperosok ke dalam ngantuk, ya. Kemudian yang namanya mida itu ini cirinya tidak lentur, lalu fungsinya menyelubungi, manifestasinya kantuk terkulai. Jadi
kepalanya itu tertunduk, badannya itu terkulai begitu. Ya, jadi pijakannya sebab terdekatnya itu perhatian yang tidak semestinya. Jadi singkat kata, mungkin kalian agak bingung lihat ini. Jadi kalau Tina ya atau kalau Mida itu badannya itu sampai terkulai. Ya, kalau Tina ya, kalau Tina itu ini badannya tidak terkulai, tapi batinnya itu tidak mau bergerak ya atau tenggelam terpuruk ya disuruh untuk menangkap kembali objek dia tidak mau. Jadi dikatakan tinamida itu selalu bergandengan ya dan ya tina itu bisa disebut cita gelanya sakitnya cita kita sedangkan mida itu kaya gelanya sakitnya jasmani kita. Maksud itu ketidakwarasan dari jasmani, yaitu badan terkulai. Ya. Lalu kalau cita gelanya ketidakwarasan dari batin kita, batin itu terpuruk, ya tidak mau menangkap objek, batin menjadi lamban. Kemudian juga dikatakan ada enam cara untuk menghalau tinamida atau rasa kantuk. Satu adalah tidak makan secara berlebihan. Ya, tidak makan secara berlebihan. Ya, seperti yang dikatakan tadi, 4 atau 5 suapan, lalu minum air, ya itu sudah selesai. Lalu yang kedua, sering mengganti posisi. Ya, jadi tidak hanya duduk saja. Nah, itu bisa mengondisikan ngantuk. Ya, kemudian ya aloka sanya ya perhatian pada persepsi cahaya. Jadi kita lihat ya cahaya terang lalu kita tutup mata bayangkan cahaya terangnya. Ya, jadi kita melakukan visualisasi terhadap cahaya. Kemudian ya berdiam di tempat yang terbuka. Ya, ketika kita berada dalam suatu ruangan yang tertutup, itu lebih mengondisikan munculnya rasa ngantuk. Ya. Kemudian yang kelima adalah kalyana mita, sering bergaul dengan kalyana mita. Lalu yang keenam, sering terlibat dalam pembicaraan yang sesuai. Iya, oke. Ada satu sutta yang namanya Pacalaya Mana Sutta. Di dalamnya itu Sang Buddha memberi nasihat kepada Bante Moggallana. Bagaimana cara mengatasi ngantuk. Ceritanya waktu itu Bante Moggallana baru menjadi biku. Ya, waktu itu bisa jadi belum punya kesaktian, ya, belum punya kesaktian. Jadi saat itu, ya, suatu hari Sang Buddha ingin tahu Bante Moggallana lagi ngapain. Lalu dengan mata batin beliau melihat memang Bante Moggallana itu memang sedang meditasi. Tapi Bante Moggallana-nya waktu itu ngantuk. Ya, meditasi, dia tertidur. Nah, lantas Sang Buddha langsung terbang ke tempat Bante Moggallana berada, lantas memberikan nasihat berikut kepada beliau. Ya, jadi dari sini kita bisa lihat bahwa orang sehebat Bante Moggallana saja waktu belum memiliki pencapaian ya dalam meditasinya itu juga masih terganggu dengan ngantuk ya. Jadi nasihat Sang Buddha pertama ya, tingkatkan sati, perkuat persepsi dan tekad. Karena biasanya dalam kondisi ngantuk itu persepsi terhadap objek kita, persepsi terhadap napas ya, persepsi terhadap objek meditasi kita itu menjadi kabur atau terlepas. Jadi kita memperkuat kembali. Jadi persepsi yang menjadi kabur itu kita perjelas kembali persepsinya. Kalau itu tidak mempan, Sang Buddha mengatakan, cobalah renungkan dhamma yang pernah dipelajari. Berarti pada saat ini kita sudah tidak lagi
ya memperhatikan objek meditasi kita. Kita waktu itu memang betul-betul melakukan sejenis perenungan, ya, merenungkan dhamma yang pernah kita pelajari. Lalu kalau ini tidak mempan, maka cobalah lantunkan dhamma secara rinci. Misalnya ya kita mengingat kembali suta-suta tertentu, ya, entah itu Karania, Meta Sutta, Manggala Sutta, dan lain sebagainya. Ya, berarti waktu itu kita sejenis baca parita atau baca sutta. Ya, kalau ini tidak mempan, maka gosok telinga atau eh, gosok telinga dan tepuk badan, ya, tepuk badan. Lalu kalau ini tidak mempan, maka berdirilah, maka bilas mata dengan air, lalu lihat pemandangan di kejauhan. Termasuk lihat-lihat kalau malam hari kita berada di apa? Di udara terbuka, ya kita lihat bintang di kejauhan, ya. Kalau ini juga tidak mempan, maka hadirkan persepsi cahaya. Mirip sama yang ini, ya. Yang ketiga, aloka sanya, ya. Jadi perhatian pada persepsi cahaya, ya. Lalu ya, apa? Kalau ini tidak mempan, lakukan meditasi jalan dengan penuh sati. Kalau masih ngantuk juga, udah berbaring dalam postur singa dengan penuh sati dan mematok waktu. Postur singa itu sihaseya bahasa palinya, yaitu eh, bagian tubuh, bagian kanan dari tubuh kita itu berada di bawah, bagian jantung di atas, kiri di atas. Jadi kita berbaring miring begitu, ya, dengan penuh sati dan mematok waktu. Karena kalau kita tidak patok waktu, ya maunya malas-malasan, ya, maunya berbaring terus. Ya, jadi inilah nasihat yang diberikan oleh Sang Buddha kepada Bante Moggallana. Bagaimana caranya mengatasi ngantuk. Ya, baik. Kita masuk ke poin yang berikut, yaitu kegelisahan udaca kukuca, kegelisahan dan penyesalan. Sebentar ya. Ya, begitu. Di sama-sama dalam Samyutta Nikaya, sabda tenangan dari batin, maka dalam seseorang ya akan muncul kegelisahan atau penyesalan. Sebaliknya, kalau perhatiannya ditujukan ke aspek apa ketenangan, maka dalam dirinya akan terbebas dari kegelisahan dan penyesalan. Ya, di dalam ya udaca, kata istilah udaca kukuca ini itu terdiri dari dua kata, ya, udaca kegelisahan dan kukuca penyesalan, ya. Jadi di dalam apa agama juga didefinisikan udaca ini, kegelisahan ini. Cirinya adalah tiang udaca itu ada objek, batin ini tidak mau hinggap pada objek tersebut. Dia terapung-apung di atas, ya, terombang-ambing di atas, ya, tidak mau menghinggapi objeknya. Lalu fungsinya adalah fungsi dari kegelisahan itu adalah menggoyahkan seperti angin yang meniupi bendera atau panji yang terombang-ambing. Lalu manifestasinya kekacauan seperti abu yang berterbangan karena lemparan batu. Ya, batu dilemparkan ke dalam lalu abunya berterbangan. Ya. Lalu sebab terdekatnya, ya, perhatian yang tidak semestinya. Kemudian yang namanya kukuca, ya.
kukucak itu adalah kecemasan yang muncul belakangan, ya, bersedih atas apa yang telah atau yang belum dilakukan. Memang definisi dari kukucak itu adalah dalam dirinya itu timbul penyesalan. Kenapa saya melakukan hal itu? Jadi ini dalam juga penyesalan. Kenapa perbuatan baik itu tidak saya lakukan pada itu yang menyesalinya? Ya, jadi terhadap kejahatan dia menyesal dilakukan, terhadap perbuatan baik dia menyesal karena bukan perbuatan baik itu. Ya. Kemudian manifestasinya adalah penyesalan, lalu sebab yang belum dilakukan adalah perbuatan dilakukan, yang sudah dilakukan adalah kejahatan yang untuk menanggalkan udaca kukuca atau kegelisahan dan penyesalan. Yang pertama adalah banyak belajar, ya, banyak belajar tentang Tipitaka, ya, entah itu belajar tentang apa, satu nikaya saja atau dua nikaya atau tiga nikaya atau empat nikaya, belajar misalnya Diga Nikaya saja atau Diga Nikaya tambah Majjhima Nikaya atau tambah lagi Samyutta Nikaya atau tambah lagi Anguttara Nikaya atau kita belajarnya itu bukan hanya me, memahami secara harfiah, ya, secara harfiah apa maksud kata-kata dalam bahasa Palinya, bukan yang hanya permukaan saja, kita juga memahami yang di dalamnya, makna yang ada di dalamnya, itu yang namanya bahu saja, ya. Kemudian banyak bertanya, ya, jadi pada rasanya itu kenapa kita gelisah, karena kita ini apa, ada sesuatu yang belum kita pahami, bisa menimbulkan kegelisahan. Atau kita menjadi menyesal karena ada sesuatu yang kita belum pahami. Jadi dengan banyak pengetahuan, ya, memiliki pengetahuan yang cukup, dengan banyak bertanya, ya, kegelisahan itu bisa dihilangkan, penyesalan itu bisa dihilangkan. Kemudian juga jadi kalau dia tidak mempraktekkan winaya, maka dalam dirinya itu bisa saja timbul kegelisahan. Ya, kenapa ya tadi saya melakukan hal itu? Ya, kemudian apa? Juga sering melayani mereka yang sudah senior, ya, Buddha Sewita keempat, ya, yang senior kita. Mohon maaf Bante, sepertinya ada kendala sinyal ya Bante. Halo, tes, ya, sudah kedengaran ya? Iya, Bante sudah terdengar Bante. Tadi terputus sampai di mana? Saya tidak menyadari. Iya, tadi agak sedikit terputus. Sekarang PowerPoint-nya belum terlihat juga Bante. Tadi Sampai Udaca Kuca di mana penjelasannya? Terputusnya tidak. tentang solusi terkait kegelisahan dan Udah penyesalan jaga ya? Bante. Iya Oke. Bante. Oh, ini ya, Sudah terlihat sudah Bante. kelihatan ya? Ya, oke. Ya, jadi apa dikatakan dalam kitab Komer, ya, bahwa memiliki
memiliki pengetahuan atas satu nikaya, misalnya Diga Nikaya, Majjhima Nikaya, Anguttara Nikaya, Samyutta Nikaya, mengetahui satu nikaya saja, atau dua nikaya, atau tiga nikaya, empat nikaya, ya, dan bukan hanya mengetahui secara haraf saja. Itu istilahnya kita tahu artinya, tapi kita juga memahami makna yang terkandung di dalam kalimat Palinya. Jadi bukan hanya yang secara saja, ya, kita paham arti kata-kata dalam kalimat tersebut, tapi juga memahami makna yang terkandung di dalam. Kemudian juga sering bertanya, ya, karena kita tidak memahami, kita tidak memiliki pemahaman. Jadi dengan sering bertanya, dengan memiliki pengetahuan yang cukup, itu bisa menghalau kegelisahan dan penyesalan. Kemudian juga mempraktekkan winaya, karena kalau misalnya kita sering melakukan winaya, itu juga akan muncul kegelisahan, akan muncul penyesalan. Kemudian sering bergaul dengan mereka yang senior. Dengan senior, ya, kita bisa mendapatkan nasihat, kita bisa meneladani, ya, perilaku para senior. Lalu ya, kalau misalnya kita melakukan kesalahan saja di kemudian gaul dengan mereka, dengan yang bijak, mereka yang paling lebih tinggi dari kita, lalu sering terlibat dalam pembicaraan yang sesuai. Nah, itu dikatakan bisa, ya, membantu kita mengatasi kegelisahan dan penyesalan. Ya, jadi dari penjelasan tentang 10 samyojana, ya, secara kebetulan, ya, empat dari rintangan batin ini itu merupakan 10 samyojana, 10 belenggu. Misalnya yang pertama, kama canda, ya, kama canda. Kalau menurut Abhidhamma, ya, kalau saya tidak salah, ya, seseorang yang sudah mencapai anagami, maka dia akan terbebas dari kama canda. Tapi di dalam kitab komentar terhadap Satipatthana Sutta ini, ya, dikatakan bahwa ketika seseorang sudah mencapai arahata, baru terbebas dari canda. Jadi ada dua versi, saya tidak tahu yang mana yang benar, atau saya yang salah catat, ya. Kemudian biapada, niat jahat. Orang yang sudah mencapai anagami akan terbebas dari biapada. Ya, kemudian apalagi tinamida, ya, tinamida, rasa ngantuk, ya, rasa ngantuk. Di sini dikatakan bahwa bagi mereka, kalian lihat baris yang paling bawah, bagi mereka yang sudah mencapai tingkat suci, tingkat kesucian arahat, maka akan terbebas dari tinamida. Kalau anagami masih bisa mengalami ngantuk, ya, tinamida. Kemudian udaca kukuca, ya. Udaca itu ketika dia dalam dirinya sudah mencapai arahat, tingkat kesucian arahat, maka dia akan terbebas dari ini udaca. Kalau kukuca itu sinonim dengan dosa, ya, dengan biapada, ya. Nah, kukuca itu, ya, biapada itu kalau anagami, dia sudah terbebas dari kukuca. Kemudian wicikica, keragu-raguan. Ketika dia mencapai tingkat kesucian sotapati, ya, sotapanna, maka dia akan terbebas dari wicikica atau keragu-raguan.
Ya. Sekarang kita masuk ke poin yang terakhir, ya, keraguan-raguan. Di dalam Samyutta Nikaya juga dikatakan bahwa ketika ya, kita perhatikan ya hal-hal yang bisa menimbulkan keraguan ketika timbul perhatian yang tidak semestinya terhadap hal-hal yang bisa menimbulkan keraguan-raguan, maka itu bisa menimbulkan wicikica. Apa yang bisa menimbulkan keraguan-raguan? Oh, ya. Jadi Jadi keraguan-raguan itu ya, oh ya, hal-hal yang bisa menimbulkan keraguan-raguan disebut kebaikan, apa yang disebut kusala, apa yang disebut akusala. Ya, apa yang disebut sebagai sesuatu yang masih ada nodanya, sesuatu yang sudah terbebas dari nodanya. Lalu apa yang sebenarnya sering dilakukan, apa yang sebenarnya sering tidak dilakukan. Mohon maaf Bante, sinyalnya sepertinya terputus-putus. Sorry, putus lagi. Ya, Iya Bante. ya. Sepertinya baru putus ya. Jadi saya sambung. Ya, jadi keraguan terhadap apa kita mencapai kesucian, ya, keraguan hal dalam diri kita, ya, dan juga Baik Bapak Ibu mohon ditunggu sebentar, sepertinya sinyal Bante sedang terputus. Baik, selagi menunggu saya informasikan bahwa setelah sharing akan ada sesi tanya jawab. Bapak Ibu dapat menuliskan pertanyaan di kolom komentar atau yang mengikuti melalui Zoom atau YouTube juga bisa melalui kolom komentar ya. ya, baik. Ya, maaf, saya tidak tahu sinyal siapa yang. Iya Bante, sepertinya sinyal Bante agak terputus-putus karena tadi saat penjelasan juga terputus Bante. Tapi ini slide sudah muncul ya. Sudah muncul Bante. Slide sudah muncul belum? Sudah muncul Bante, sudah terlihat. Hal yang bisa menanggalkan keraguan-raguan. Satu, banyak pengetahuan, sama seperti udaca kukuca, ya. Lalu sering melakukan tanya jawab, sering bertanya kalau tidak paham, ya. Lalu juga mempraktekkan winaya, lalu memiliki keteguhan batin, keteguhan hati, ya, hatinya dia itu tidak suka ragu-ragu gitu, karena ada langkah itu selalu ragu, ya, jadi dia punya satu kecerdasan atau sering bergaul dengan juga dilakukan definisi terhadap keraguan, ya, sama. Ya, jadi di dalam Abhidhamma dikatakan ciri dari wicikica atau keraguan-raguan adalah sanksi, lalu fungsinya adalah bimbang, lalu manifestasinya tidak mampu memutuskan. Jadi orangnya itu ragu-ragu, ya. Lalu
sebab terdekatnya karena perhatian yang tidak semestinya. Demikianlah. Jadi selesai sudah pembahasan tentang Ya, selamat malam Bante. ya, Ya, mohon maaf ya maaf. sepertinya ada Karena gangguan. sepertinya di sini sinyalnya lagi tidak bagus karena Iya sedang Bante. hujan. Bagaimana kalau kita lanjutkan minggu depan saja? Iya Bante, Ya, boleh walaupun Bante. sebetulnya tinggal sedikit, tapi karena putus sambung begitu tidak bagus juga. Saya pikir untuk sementara saya pamit dulu, saya tinggalkan saja dulu. Ya, tolong kalian lanjutkan dengan menutup. Ya, ya maaf, minggu depan baru kita sambung. Ya, baik. Ya, baik Ya, Bante, saya terima kasih. berarti saya lift saja karena ini sinyalnya ya, sangat mengganggu. Baik Bapak Ibu, sekali lagi terima kasih banyak atas kehadirannya dan mohon maaf hari ini belum bisa ada sesi tanya jawab berhubung sinyal Bante ada gangguan. Untuk itu akan dilanjutkan minggu depan dan informasi lebih lanjut akan kami informasikan kembali melalui media sosial dari KBTI Kresidenan Besuki. Ya, baik. Untuk itu langsung saja, marilah kita tutup bersama-sama acara pada malam hari ini dengan kembali memberikan penghormatan kepada Tiratana dan saya izin untuk memandu. Arahang sama sang Buddho Bhagawa, Buddhang Bhagawantang Abiwademi, Swakato Bhagawata Dhammo Dhammang Namasami. Supatipano Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami. Marilah kita mengucapkan patana Sabe Sata Bawanto Sukitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Berikut ada beberapa informasi juga, yaitu donasi. Silakan Bapak Ibu dapat berdana dan menambah kebajikan. Dapat berdana melalui rekening yang telah tertera. Dan juga terdapat beberapa informasi yang tentunya Bapak Ibu dapat akses. Ya baik, terima kasih banyak Bapak Ibu, selamat malam sudah bisa meninggalkan Zoom meeting. Terima kasih banyak atas kehadirannya.